Assalamualaikum teman-teman. Ini nih kalau nggak teliti nih gini. Jadi tadi tuh sebenarnya udah rekaman, udah selesai bahas semuanya. Tapi waktu aku cek lagi ternyata berhenti di tengah jalan, bukan di tengah, di awal-awal bahkan terhentinya. Ya Allah. Jadi aku harus ngulang dari awal. Kayaknya nggak apa-apa. Aku ngulang dari awal deh. Jadi episode kali ini tuh episode yang cuma ngebahas postingan-postingan di Instagram gitu doang. Jadi kalau ada postingan yang kayaknya keren, kayaknya bisa nih dibahas, bisa nih didiskusiin, ya kita buat podcastnya gitu. Ntar aku cek nanti nggak ngerekam lagi, berbahaya nih. Oke, masih ngerekam, oke, aman. Lanjut. Jadi di sini aku ngebahas tentang apa nih? Kirimannya atau postingannya literasi Quran. @literasi Quran yang judulnya Ketika Insecure Menyesak Dada. Asik. Kebanyakan dari kita nih pasti ngerasa insecure, ngerasa khawatir, ngerasa banyak salah gitu. Tenang, ini kita nggak akan ngebahas masa lalu kalian, nggak akan bahas tentang hal-hal yang aneh-aneh. Kita cuma ngebahas tentang postingan ini doang. Judulnya tuh Ketika Insecure Menyesak Dada. Subjudulnya kekhawatiran kamu sebenarnya ibarat bayangan. Ia terlihat besar padahal aslinya biasa saja. Oke. Asik kayaknya nih. Slide kedua. Hari-hari ini makin banyak di antara kita perasaan sedih dan khawatir tentang beban masa lalu, tentang hari ini, tentang masa depan. Kemudian kita memakannya dengan berbagai macam istilah. Contoh, quarter life crisis atau overthinking atau juga insecure. Nah, mungkin dari kita tuh kebanyakan nyebutnya insecure gitu ya, tapi kurang lebih samalah artinya. Cek, kayaknya masih ngerekam. Ini kalau nggak dicek terus nih bahaya nih, nanti tengah jalan habis lagi. Oke, next, lanjut. Slide ketiga. Meski definisinya berbeda, tapi muatannya sama-sama menyasar hati dan pikiran yang ujungnya tak tenang. Keadaan dunia yang serba berubah ini seperti pelari cepat. Kita dibuat terseok-seok dan terlunta-lunta mengejarnya agar tak tertinggal benar. Mengejarnya agar tak tertinggal. Benarkah begitu? Ya nggak sih? Tapi benar, dunia saat ini tuh mengalami disrupsi yang sangat besar sekali, mengalami perubahan yang sangat cepat sekali, cepat banget. Dulu kalau teman-teman kelahiran 99 tuh pasti teman-teman ngerasain yang zamannya pakai HP Nokia, habis itu HP tuh, habis Nokia itu transformasinya ke apa ya? Oh, BlackBerry. Iya, BlackBerry. Iya kayaknya sih. Oh iya, Nokia, habis itu BlackBerry. Nah, habis BlackBerry ini baru muncul Android. Kayaknya tuh baru kemarin-kemarin kita pakai Nokia, kita pakai BlackBerry, tapi tiba-tiba semuanya tuh udah hilang, ditelan masa, digantikan oleh Android dan iPhone atau iOS. Lanjut. Kekhawatiran kamu sebenarnya ibarat bayangan. Ia terlihat besar padahal aslinya biasa saja. Di saat khawatir dan sedih itu datang, biasanya untuk menetralkan diri,
agar tak berlarut-larut tersandera dengan kekalutan pikiran kita sendiri. Kekhawatiran kamu sebenarnya ibarat bayangan. Ia terlihat besar padahal aslinya biasa saja. Di saat khawatir dan sedih itu datang, biasakan untuk menetralkan diri agar tak berlarut-larut tersandera dengan kekalutan pikiran kita sendiri. Ini bener banget. Kalau kita di zaman sekarang tuh nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga pikiran, nggak bisa kontrol emosi, ini bakal fatal banget, bakal membuat diri kita tuh ngelakuin hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang nggak bermanfaat, hal-hal yang nggak buat kita produktif kayak gitu. Lanjut. By the way, ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah memberikan kita tuntunan bagaimana menghadapi insecurity. Ya, gitu. Jadi 1400 tahun yang lalu tuh Rasulullah sudah memberikan kita tahapan-tahapan, pola-pola atau pattern-pattern bagaimana kita menghadapi rasa insecure, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman di dada, rasa sakit di dada, rasa sakit akan masa lalu. Ya. Oke, lanjut. Nggak usah dibahas. Di sini penulis memberikan suatu hadis. Aku bacain ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku ulang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari alham dan al-hazan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa itu alham dan al-hazan? Kenapa kita harus berlindung dari alham dan al-hazan? Mari kita bahas. Alham diartikan sebagai gelisah, dan al-hazan pakai Z, al-hazan diartikan sebagai kesedihan. Padahal tidak sesederhana itu pengertiannya. Lanjut, next slide ke-6. Udah slide ke-6 aja. Kayaknya cepat banget. Oke, aku bahas lagi. Dalam Fathul Bari dan Fathul Qadir, makna alham adalah perasaan. Adalah perasaan menyakitkan di hati yang terjadi karena khawatir akan masa depan, future. Sedangkan al-hazan adalah rasa pedih di jiwa yang bersebab pada sesuatu di masa lalu, past. Keduanya jadi perangkap buat hati. Jadi gini, kalau alham itu rasa nggak enak, rasa nggak nyaman di hati yang terjadi karena khawatir akan masa depan, khawatir akan gimana nanti kita makan apa, nanti kita sukses atau enggak, nanti kita kehidupannya gimana, nanti masa depan, future. Intinya khawatir akan future, akan masa depan. Nah, al-hazan itu rasa nggak nyaman di hati, rasa gelisah di hati yang gara-gara masa lalu gitu, perkaranya masa lalu, pas. Jadi al-hazan itu perasaan gak enak yang disebabkan gara-gara masa lalu. Misal masa lalu kalian ada kalau masa lalu nih bahasanya agak gimana gitu. Kalau masa lalu kalian pernah diputusin, atau pernah di PHP-in, atau pernah ya gitulah, permasalahan anak muda sebelum mengenal Islam. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh yang disebut al-hazan gitu, perasaan yang disebabkan oleh masa lalu. Next, rasa insecure atas masa lalu dan masa depan perlu kita minta pada Allah
agar kita dijauhkan atau dihilangkan rasa-rasa seperti itu. Sebab ia bisa menggoyahkan semangat seorang hamba dalam hidupnya. Oke, bentar aku bahas dulu. Bener banget, rasa insecure, rasa sedih, rasa yang berat atau gimana ya, kayaknya hidup ini berat banget. Kayaknya hati kita tuh ngerasa tuh kayak, ya Allah, kok ujiannya berat banget buat aku, kok kok gini banget hidup, kok capek banget, kok rasanya pengen udah aja gitu. Udah apa dulu, rasanya pengen cepet-cepet dihalalin supaya nggak kerja lagi, supaya nggak cari duit lagi. Ini kebanyakan teman-temanku kayak gitu sih, yang cewek tuh biasanya kalau cerita tuh mereka tuh udah capek buat kerja, udah capek buat nyari duit, pengennya dihalalin, pengennya dinafkahin kayak gitu. Lanjut. Jadi rasa-rasa kayak gitu tuh bisa ngebuat kita nggak tenang, bisa ngebuat kita ngelakuin hal-hal yang nggak produktif, ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat buat diri kita sendiri. Lanjut. Ia bisa merobohkan prioritas pikirannya dan ia bisa mengalihkan perhatian hamba dari pintu-pintu kebaikan. Ia hidup bukan untuk menjalani harinya, sehingga ia tak maksimal dalam setiap detik perjalanannya. Nah, jadi sama kan yang aku bahas tadi. Emang perasaan kayak gini tuh kalau kita nggak bener-bener pinter ngendaliinnya, kita tuh bakal terjebak dalam perasaan kayak gini. Kita tuh bakal ngerasa kalau kita nih ngelakuin apapun tuh nggak ada gunanya. Ya kita tuh nggak ngelakuin hal apapun yang berguna buat kita. Kita jadi males-malesan, kita jadi sering baper, padahal sebenarnya juga biasa aja. Kita jadi nggak bisa ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bisa ngebuat kita produktif atau ngebuat kita jadi lebih baik lagi, karena perasaan-perasaan itu tadi. Oke, lanjut. Apa solusinya kemudian? Coba kita berbaring atau duduk, baca doa ini, resapi baik-baik, lalu iringkan dengan pesan Rasulullah SAW padamu. Doanya gini. Ini kalau salah nanti dikoreksi ya. Mangkanat lakhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa antahud dunya. Yang artinya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tumpuan orientasi hidupnya, maka Allah akan menjadikan keluasan pada hatinya, dan dikumpulkan buatnya kebaikan-kebaikan, dan didatangkannya dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Next, slide terakhir dari penulis memberi kesimpulan, apapun pekerjaannya, surgalah yang jadi obsesinya. Jadi si penulis menitik beratkan kalau kita punya pekerjaan apapun, kita punya passion apapun, kita punya aktivitas apapun, usahain, semua itu didasarkan sama surganya Allah. Kita mengharap surganya Allah, kita mengharap ridhonya Allah. Karena kalau kita terjebak dengan perasaan kayak gini, kita bakal nggak bisa ngelakuin hal yang produktif seperti yang aku jelasin tadi. Sebenarnya juga perasaan ini tuh perasaan yang datang dari waswas syaitan. Ini tuh tertuang dalam Al-Quran di surat An-Nas dari ayat 1 sampai selesai, sampai ayat 6. Aku bacain. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas,
Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Aku baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi di surat ini tuh Allah udah negasin kalau semua yang kita rasain, rasa insecure, rasa nggak nyaman, rasa sakit hati, sakit hati ya nggak sih? Iya, harus kayak gitu tuh datangnya was-was dari setan. Ya nggak apa-apa kita sedih, nggak apa-apa kita nangis sebentar, nggak apa-apa kita kecewa sebentar, tapi perasaan itu tuh harus kita kendaliin sebaik-baik mungkin. Harus kita kendaliin supaya kita nggak melanggar apa yang dilarang sama agama, apa yang dilarang sama Allah. Nggak ada masalah orang sedih, nggak ada masalah orang nangis, karena bagi sebagian orang mungkin nangis itu nggak menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan perasaan yang ada di hati. Jadi kalau ada orang yang nangis terus kalian bilang nangis itu nggak menyelesaikan masalah, salah. Bukan salah, kurang tepat gitu aja. Karena sebagian orang tuh menangis tuh malah membuat mereka jadi lebih pelong gitu, membuat mereka jadi lebih hatinya lebih tenang, nggak tenang gitu. Jadi jangan ngejudge kalau nangis tuh nggak nyelesain masalah, jangan. Jadi kesimpulannya, kita tuh nggak boleh terjebak dalam rasa-rasa kayak gitu, rasa insecure, rasa nggak nyaman, rasa sakit hati lama-lama, karena itu cuma bisikan setan, itu cuma was-was dari setan, baik setan dari kalangan jin atau setan dari kalangan manusia. Karena setan itu dua, kalau nggak jin manusia. Cuma itu doang. Jadi tetap jaga hati, tetap jaga pikiran, keep calm, tetap kalem, santai aja. Kalau ngadepin sesuatu tuh selalu aja serahin semua sama Allah, berdoa sama Allah, minta perlindungan. Itu aja, sekian dari aku. Kalau misalkan ada salah kata atau salah penafsiran atau yang gimana, mau dimaafkan, karena aku juga manusia, pasti tempatnya salah. Yang gak pernah salah itu malaikat sama wanita. Karena wanita gak pernah salah dan cowok selalu salah. Oke, kalau ada benernya itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau kalian ngerasa postingan ini bermanfaat, podcast ini bermanfaat, bisa nambah ilmu kalian, nambah wawasan kalian, ngebuat kalian jadi lebih ada gunanya sedikit lah. Bisa kalian share ke teman-teman kalian, bisa kalian bagiin di story kalian, supaya teman kalian bisa dapat pandangan baru, bisa dapat informasi baru yang bisa merubah sudut pandang mereka gitu. Oke, sekian dari aku. Selamat menikmati sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.